Satu nama yang kalau orang beneran suka sepak bola, hampir mustahil buat nggak jatuh cinta sama dia. Nama itu adalah Kevin De Bruyne. Dan bukan lebay kalau judul video ini adalah Anda akan mencintai Kevin De Bruyne selamanya. Karena semakin sering nonton dia main, semakin sadar kalau pemain ini bukan sekedar gelandang hebat, tapi salah satu anomali terbesar yang pernah ada di sepak bola modern. Lantas, bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dari satu fakta besar dulu. Kevin De Bruyne bukan cuma pemain top. Dia adalah pemain yang berhasil mendefinisikan ulang standar gelandang di Inggris. Datang ke Manchester City pada tahun 2015, dia tidak langsung dianggap superstar. Banyak yang masih ragu, banyak yang mengira dia cuma pemain bagus yang cocok di Bundesliga, tapi belum tentu di Premier League yang keras, cepat, dan brutal. Tapi semua keraguan itu perlahan hilang, bahkan hancur. Karena apa yang De Bruyne lakukan di lapangan bukan cuma adaptasi, tapi dominasi. Di Premier League, De Bruyne berkembang menjadi pusat dari segalanya. Setiap serangan Manchester City hampir selalu berawal atau berakhir dari kakinya. Dia bukan gelandang yang nunggu bola. Dia yang menjemput bola, mengatur tempo, membaca pergerakan lawan, dan dalam hitungan detik, menentukan keputusan yang biasanya cuma bisa diambil pemain kelas elit. Entah itu umpan terobosan dari setengah lapangan, crossing akurat ke tiang jauh, atau tembakan jarak jauh yang tiba-tiba bikin stadion terdiam. Yang bikin De Bruyne benar-benar jadi pemain paling hebat di Inggris adalah konsistensinya. Musim demi musim dia bukan cuma tampil bagus, tapi selalu jadi pembeda. Saat City buntu, De Bruyne muncul. Saat pertandingan terasa deadlock, satu sentuhan darinya bisa langsung mengubah alur laga. Dia membantu City meraih gelar demi gelar, tapi lebih dari itu, dia membuat sepak bola terasa indah untuk ditonton. Dia bukan tipe pemain yang cuma hidup dari sistem, tapi pemain yang membuat sistem itu bekerja lebih maksimal. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik, yaitu bagaimana secara matematis Kevin De Bruyne bisa dibilang sebagai anomali. Bukan masalah hiperbola, tapi kalau kita bicara angka, data dan statistik, apa yang dilakukan De Bruyne seringkali berada di luar logika pemain normal. Rata-rata peluang yang diciptakan per pertandingan berada di level yang sangat tinggi. Dalam satu laga, dia bisa menciptakan beberapa peluang. Itu artinya setiap kali bola ada di kakinya, probabilitas terjadinya gol langsung meningkat. Secara statistik, De Bruyne adalah mesin assist. Dia mencapai lebih dari 100 assist di Premier League dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit dibanding pemain lain. Kalau pemain lain butuh waktu sangat lama untuk mencapai angka itu, De Bruyne seperti memotong jalur, seolah-olah dia bermain di mode fast forward. Secara matematika, kontribusi langsungnya terhadap gol City per musim selalu berada di level tertinggi, bahkan ketika dia sempat mengalami cedera sekalipun. Yang lebih gila lagi, akurasi umpan panjang, umpan progresif, dan key passes De Bruyne selalu berada di papan atas liga. Itu artinya bukan cuma kuantitas, tapi kualitas. Dia nggak asal ngirim bola. Setiap umpan punya tujuan, punya maksud, dan seringkali memecah pertahanan lawan yang sudah terorganisir. Kalau sepak bola itu permainan ruang dan waktu, maka De Bruyne ada pemain yang bisa memanipulasi dua hal itu sekaligus. Lalu muncul pertanyaan menarik, kenapa masih ada orang yang merasa statistik Kevin De Bruyne itu tidak selalu terlihat atau terasa biasa saja? Jawabannya ada pada bagaimana kita melihat statistik sepak bola. Banyak kontribusi De Bruyne yang tidak tercatat dalam angka konvensional. Gol dan assist memang terlihat, tapi apa yang terjadi sebelum itu sering luput dari perhatian. Umpan awal yang memecah pressing, pergerakan tanpa bola yang membuka ruang, atau keputusan cepat yang membuat lini belakang lawan kacau. Semua itu jarang masuk ke statistik standar. Selain itu, peran gelandang memang sering kurang mendapat sorotan dibanding striker. Padahal gelandang seperti De Bruyne adalah otak permainan. Dia mengatur tempo, menentukan kapan tim harus menyerang cepat atau menahan bola, dan memilih jalur paling efektif untuk menembus pertahanan. Kontribusi seperti ini seringkali tidak terdeteksi oleh statistik kasat mata, tapi sangat dirasakan oleh pelatih, rekan tim, dan bahkan lawan. Pada akhirnya, alasan kenapa kita akan mencintai Kevin De Bruyne selamanya adalah karena dia mewakili sepak bola dalam bentuk paling murni. Cerdas, efektif, elegan, tapi tetap mematikan. Dia bukan pemain yang mengejar sorotan, tapi sorotan itu datang sendiri karena kualitasnya terlalu besar untuk diabaikan. Setiap umpan, setiap sentuhan, dan setiap keputusan di lapangan selalu terasa punya arti.